Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saat ini kita kembali untuk merenungkan sabda Tuhan. Saudara, hari-hari di mana kita masih dalam suasana merayakan kebangkitan Kristus yang menjamin janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 6, saudara, mulai ayat yang kelima. Dikatakan bahwa sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Haleluya. Saudara, satu janji yang indah. Ketika kita, saudara, mengalami yang namanya kematian dan kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan itu yang mengubah seluruh kehidupan kita tidak lagi sama. Seperti, saudara, apa yang dikatakan oleh Osborne. Bagaimana ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengubah hidup dan pelayanannya. Dia berkata bahwa semuanya berubah ketika ia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Semua kehidupannya berubah. Saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan. Dua hal itu adalah satu kesatuan yang membuat kita, anak-anak Tuhan, boleh mengalami iman yang semakin digenapi, semakin progresif dalam kehidupan kita. Karena saudara, ketika kita memaknai kematian Tuhan, ya, maka mari kita maknai bahwa kematian Tuhan memang benar berbicara tentang penderitaan, saudara. Berbicara tentang proses, berbicara tentang memikul salib, menderita dan lain sebagainya. Tapi mari kita juga melihatnya bahwa penderitaan, kesengsaraan, proses mikul salib itu adalah juga sebuah kemuliaan yang Tuhan tawarkan bagi kita. Karena tidak ada mahkota tanpa salib. Di dalam penderitaan itulah seringkali Tuhan merendah kehidupan anak-anak Tuhan untuk menjadi lebih indah, lebih mulia. Jadi ketika kita ada di dalam proses, mari kita belajar menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus. Dan juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sehingga kita bisa merespon segala keadaan dengan berkenan di hadapan Tuhan. Karena saudara, kita telah belajar untuk yang namanya mematikan segala hawa nafsu dan dosa dengan menyalibkan hidup kita. Mari menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Tuhan. Dan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga kita akan mengalami kuasa kebangkitan yang mengubah kehidupan kita. Hidup kita akan mengalami tidak lagi sama seperti dulu. Tetapi Tuhan akan membawa kita makin dahsyat. Berkembang, bertumbuh dalam iman makin dahsyat. Dipercaya dalam pekerjaan makin dahsyat. Dipercaya dalam studi makin dahsyat, dalam pelayanan makin dahsyat. Karena kita mengalami kuasa Tuhan yang tanpa batas. Saudara, namun ada penghalang, saudara, setelah beberapa hal saya renungkan. Ada penghalang orang-orang atau anak-anak Tuhan mengalami kemenangan dari kematian dan kebangkitan Tuhan itu. Saudara. Mari kita melihat dalam Lukas pasal 24 ayat 25. Saya bacakan firman Tuhan. Lukas 24 ayat 25. Dalam terjemahan baru dikatakan,
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saudara, ini adalah sebuah teguran Tuhan kepada murid-muridnya, yang diwakili Tuhan kepada murid yang bernama salah satunya Kleopas. 2 murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Saudara. Sekian kalinya Tuhan menampakkan diri setelah kebangkitannya. Dia pertama menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saudara, yang ceritanya Maria datang bersama para wanita, datang ke kubur Tuhan, ternyata Tuhan telah bangkit dan kubur telah kosong. Maria segera kembali mencari Petrus, Yohanes dan murid-murid untuk memberitahu. Dan kemudian Petrus, Yohanes pergi ke kubur. Juga Maria Magdalena untuk kedua kalinya pergi ke kubur. Setelah melihat kubur itu kosong, saudara, Petrus dan juga murid yang lain pergi meninggalkan kubur itu. Entah apa yang ada di dalam pikiran Petrus dan murid itu. Namun satu hal yang berbeda terjadi dalam diri Maria Magdalena. Dia tetap tinggal di kubur itu dan dia menangis, meratapi, merasa kehilangan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan Yesus segera menunjukkan dirinya sehingga Maria bisa melihat Yesus yang sudah bangkit. Sudah sejak itu kemudian lambat laun semua murid mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan yang namanya kebangkitan Kristus. Kristus yang bangkit. Sudah mereka terhibur, mereka dikuatkan. Namun saudara, di peristiwa-peristiwa itu kita melihat beberapa hal yang sudah cukup berbeda atau kontras. Yaitu para murid akhirnya kembali, Petrus dan 6 orang temannya kembali mencari ikan, di pantai di Danau Genesaret. Kemudian juga ada 2 murid yang berjalan menuju Emmaus yang jaraknya kurang lebih 7 mil atau hampir 12 kilometer dari Yerusalem. Mereka pergi bercakap-cakap, memperbincangkan tentang peristiwa-peristiwa itu. Saudara, dan di tengah-tengah perjalanan Tuhan datang di tengah-tengah mereka dan Tuhan menegur mereka. Tuhan berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saudara, inilah yang menjadi sebuah penghalang terbesar bagi kebangunan rohani. Penghalang terbesar iman anak-anak Tuhan mengalami pertumbuhan yang progresif. Penghalang terbesar orang mengalami kuasa kemenangan dari kematian dan kebangkitan Kristus adalah kelambanan hati. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, "Hai kamu orang yang keras kepala, betapa lambannya hatimu." Saudara, kata lamban hati ditulis dari kata Yunani, bradus kardia, yang artinya adalah, saudara, sebuah sifat atau kebiasaan mengeraskan hati, mengeraskan kepala, sehingga hatinya menjadi lambat merespon. Sebuah sifat atau kebiasaan keras kepala sehingga hatinya lambat merespon. Oh saudara, bradus kardia atau lamban hati ini tidak ada seorang pun yang tahu kecuali kita sendiri dengan Tuhan. Kita sendiri dengan Tuhan. Mau terlihat cepat, luar biasa, kelihatannya luar biasa brilian. Tapi ternyata semua yang dilakukan belum tentu berdasarkan firman. Semua yang dilakukan belum tentu berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin bisa berasal dari diri kita sendiri. Maka saudara, semua akan terlihat dari buah dari kehidupan kita. Saudara, bradus kardia atau yang namanya kelambanan hati membuat orang tidak akan mudah percaya kepada bahkan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, dalam gambaran seorang anak sekolah, lamban hati digambarkan dengan anak-anak sekolah itu kadang ada yang mereka punya sifat yang namanya slow learner atau disebut dengan slow learner atau begitu lambat untuk memahami pelajaran. Saudara, dikatakan dalam penelitian bahwa IQ anak-anak yang mengalami slow learner adalah sekitar 70 sampai 90 IQ-nya.
cukup rendah, di bawah rata-rata, saudara. Dan kondisi tersebut terjadi karena anak tersebut tidak mau, saudara, menyimak, memperhatikan atau merespon setiap pelajaran yang diberikan guru-guru mereka. Mereka terdistraksi oleh kesenangan diri mereka sendiri. Terdistraksi oleh apa yang mereka sukai. Sebenarnya anak-anak yang mengalami slow learner ini adalah anak-anak normal, saudara. Mereka tidak cacat, tapi kemampuan kualitas mereka, IQ mereka berada di bawah rata-rata dan lambat sekali. Guru-guru les, guru-guru sekolah seringkali bergumul dengan anak-anak yang seperti ini. Harus 2, 3, 4, bahkan 5 dan 10 kali diajar baru bisa mengerti. Kenapa, saudara? Karena ini telah menjadi sifat, telah menjadi sebuah kebiasaan yang terbangun sejak kecil, mungkin sejak balita, sehingga mereka mengalami slow learner. Kemudian dalam penelitian juga mengatakan anak-anak slow learner ini sebenarnya juga bisa menjadi pandai kalau mereka diajar misalnya dalam bidang yang lain, non akademik seperti kesenian atau yang lain, saudara, atau olahraga dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada, saudara, dikatakan orang yang akhirnya dikatakan bodoh. Tetapi mereka menjadi slow learner karena sifat yang mereka peragakan. Gaya hidup yang mereka lakukan terus menerus tanpa sadar. Zaman dulu waktu di sekolah, saudara, ada satu pelajaran, dari banyak pelajaran. Salah satunya sejarah. Zaman dulu waktu saya belum bertobat, saudara, saya tidak memperhatikan pelajaran itu. Karena di awal-awal masuk ketika kelas 1, saudara, guru itu menyenangi saya karena saya yang paling bisa merespon, menjawab pertanyaan sejarah. Karena sejarah ini, kalau menurut bagi saya, saudara, tanpa belajar kita sudah bisa. Tapi tetap harus belajar. Karena apa? Jumlah materinya akan semakin banyak. Dan kita akan overload kalau kita tidak belajar dan menyimpan memori ke dalam pikiran. Maka, saudara, di tingkat selanjutnya saya gampang kita mulai kalau ketika guru itu mengajar, saudara, maaf, saudara, saya bermain 3, kadang bawa ondo ulo, main malah di sekolah. Rupa-rupanya guru yang awalnya mengasihi dan berharap banyak kepada saya, tiba-tiba menjadi berubah. Dan kemudian dia melempar penghapus suatu hari dan mengenai tubuh saya. Saya kaget dan tersentak, saudara. Saudaraku, hingga akhirnya saya menyadari banyak hal telah hilang dari dalam diri saya, terutama tentang pelajaran sejarah. Yang awalnya begitu mudah, akhirnya menjadi semakin sulit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, slow learner menggerogoti anak-anak sekolah, sehingga tanpa sadar mereka bisa tidak mengalami perkembangan yang baik dan bahkan gagal ketika ujian. Orang yang lamban hati, saudara, mengakibatkan tidak mudah percaya, mengakibatkan mudah ragu-ragu, bahkan dengan apa yang Alkitab katakan. Tidak percaya dengan firman Tuhan. Penyebab seseorang yang lamban hati dalam Lukas 24 ayat 38 dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu. Saudara, penyebabnya, saudara, dia akan semakin ragu di dalam hatinya. Semua masalah, semua kesulitan, semua proses dalam kehidupan ini kadang tidak bisa kita prediksi, bahkan krisis hari-hari ini. Kita tidak akan bisa tahu kapan kesulitan ini akan berakhir, kapan pandemik akan benar-benar dapat terselesaikan. Mungkin nanti juga akan muncul hal yang baru. Saudara, maka orang akan bisa semakin ragu dan mudah terkejut hidupnya. Mari jangan sampai kita mudah terkejut, saudara. Sehingga dengan fenomena-fenomena kita hanya mengharapkan mujizat Tuhan. Hari ini saudara yang mengharap mujizat Tuhan, saya berdoa saudara mengalami dan Tuhan memberi yang terbaik buat saudara. Tapi jangan bertumpu kepada mujizat dan berkat, sebab kita akan gampang terkejut. Bangunlah hidup saudara setiap kali pagi bersyukur, setiap kali pagi heran dan kagum dengan karya Tuhan, sekalipun keadaan kita sama.
Bahkan keadaan kita terpuruk, tapi ketika kita bisa mengeluarkan rasa kagum di tengah-tengah keadaan yang sulit, saudara, kita tidak akan menjadi orang yang mudah kagetan. Karena kita mengalami semuanya adalah campur tangan Tuhan. Tidak percaya atau ragu akan kebangkitan Yesus dialami dalam diri murid-murid. Karena apa, saudara? Karena orang mudah lupa kalau tidak benar-benar menyediakan hati, menyediakan hidup untuk menyimpan firman. Dengan mudah murid-murid melupakan apa yang dikatakan Yesus. Pada waktu Yesus sebelum mati, dia sering berkata, 3,5 tahun saudara, murid-murid Tuhan diajar oleh Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan, termasuk saya saudara, pingin diajar Yesus sendiri. Tetapi murid-murid itu mengalami kesempatan yang berbeda. Namun saudara, mereka juga merespon yang tetap sama. Sekalipun Yesus sendiri yang mengajar mereka, Yesus berkata, nanti aku akan mati dan pada hari ketiga akan bangkit. Kamu tetap setia di sini, kamu tunggu aku, percaya deh, aku pasti datang. Tapi apa yang terjadi, mereka kocar-kacir ketakutan dan terkejut dengan keadaan itu. Berita itu bukan berita baru, saudara. Yesus sudah memberitakan sering berkali-kali kepada mereka. Tapi ketika itu berubah sebuah berita menjadi keadaan, orang yang tidak siap akan terkejut dan melarikan diri. Maka bagaimana cara mengatasi braduskardia atau kelambanan hati? Yang pertama, saudara, mari kita membuka pikiran terhadap firman Tuhan. Ayat 45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Firman akan mengingatkan kita kepada janji-janji Tuhan. Maka mari buka pikiran kita, hati kita kepada kehadiran Allah, kehadiran Kristus yang akan memberikan rema, menyingkapkan firman. Maka kita harus terus membaca firman Tuhan, saudara. Kita harus terus mendengar, menyimak firman. Kita harus punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga firman itu akan benar-benar menjadi firman kehidupan yang akan membuka pikiran kita hari demi hari. Saudara, pengalaman tidak menjamin kehidupan kita. Sekolah tinggi, saudara, tidak menjamin. Bahkan saya pun rindu sekolah sampai mentok, tok. Kalau ada kesempatan. Saya ingin terus belajar teologi, saudara. Agar makin tahu firman. Tapi percuma semua itu menjadi sebuah pengetahuan belaka. Tanpa hati yang terbuka kepada tuntunan Tuhan. Pinter penting, saudara. Tambah firman, tambah kemampuan, menambahkan jam-jam terbang saudara menggali firman. Ya, sekalipun saudara mungkin ya bukan seperti kami hamba-hamba Tuhan. Tapi kerinduan hati yang mencari Tuhan akan sangat terlihat. Maka buka pikiran terhadap firman. Dan simpan janji-janji Tuhan itu di dalam hati kita. Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Banyak orang menyimpan janji Tuhan dalam pikiran, bukan dalam hatinya. Sehingga tidak banyak mengalami apa-apa dalam hidupnya. Merasa mengalami, tapi saudara, mari kita lihat. Kembali dalam kehidupan kita. Simpan firman Tuhan dalam hati. Sulit, saudara. Sekalipun jarak head knowledge, kepala ke hati ya. Memang hati ini di otak manusia juga ada hatinya, tempat memori penyimpanan. Tapi hati di sini berbicara tentang bagaimana orang menyimpan intuisi, menyimpan hati nurani, ada hati nurani, intuisi dan komunian, hubungan dengan Tuhan. Ketiga fungsi ini, saudara, yang menggerakkan sehingga ada penyembahan, sehingga ada kemampuan berbicara, mendengar suara Tuhan di dalam kemampuan intuisi manusia. Maka saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, membaca dan firman itu nempel di kepala kita. Ketika keadaan berubah kurang baik, maka logika pikiran kita akan segera saudara menimbang-nimbang. Dan firman itu akan cepat gugur kalau ada di dalam pikiran itu. Maka kita harus punya saat teduh yang baik. Berdoa sendirian dengan Tuhan. Agar apa, setiap firman, setiap janji yang kita dengar dari telinga dan nyantol di pikiran atau otak kita, mendarat turun ke dalam hati kita, tersimpan janji itu dalam hati agar kita tidak berdosa dan mencobai Tuhan, juga mencobai diri sendiri.
Karena masuk ke hati. Karena apa saudara? Memang jarak kepala dengan hati dekat. Tetapi kadang saya melihat orang harus bertahun-tahun sekalipun sudah mendengar firman Tuhan yang sama. Tetapi untuk menangkap, memahami dan pikirannya menjadi terbuka dengan firman itu membutuhkan bahkan bisa 10-12 tahun. Pengalaman tidak akan bisa menjamin. Hanya ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Punya keintiman dengan Tuhan yang berkualitas. Ditambahkan berkualitas. Oh mungkin kadang bosan, tapi harus kita lawan saudara. Kadang bosan kita lawan, sehingga keintiman itu berkualitas. Dan kita memiliki ketajaman hati yang merespon. Dimanapun saudara bisa berdoa. Di gereja ada jam-jam doa pagi. Saudara bisa hadir, kalau saudara tidak bisa membangun doa sendiri bersama-sama akan lebih mudah untuk kita menguatkan satu dengan yang lain. Jam-jam doa yang lain juga banyak di gereja. Mari kita rindu agar kita terlatih membuka pikiran dan hati kita kepada firman yang hidup yang pasti digenapi oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang terakhir saudara, mari kita belajar agar hati kita terus menjadi hati yang mengasihi Tuhan sepenuh waktu. Saya percaya kita semua telah belajar mengasihi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengar telah belajar mengasihi Tuhan. Tapi kita ini manusia saudara, yang kadang mudah disakiti, mudah kecewa ketika melihat keadaan, mudah kecewa ketika mendengar keputusan pemimpin, mudah kecewa dengan keadaan yang pasif, mudah kecewa dengan keadaan yang ambigu dan tidak jelas. Karena tuntutan dinamika dalam diri setiap orang akan mengalami lonjakan, satu dengan yang lain berbeda. Tetapi saudara, kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan dan sesama sepenuh waktu loh saudara, bukan kadang-kadang, bukan saat-saat tertentu, maka saudara di situ kita akan mendapatkan satu hal yang ajaib. Firman Tuhan akan mendapat tempat di hati kita. Saudara, saya bertemu dengan seseorang yang dulu saya layani. Dia berkata, saya bertanya, Pak, Bapak bekerja, apa yang Bapak lakukan dalam pekerjaan? Ya saya bekerja, tapi dia punya prinsip saudara yang luar biasa mengejutkan saya. Saya punya prinsip Mas, bahwa saya tidak berpikir pertama kali untuk upah. Yang dalam pikiran saya ketika saya bekerja, karena pekerjaannya adalah pekerjaan jasa saudara. Saya tidak berpikir untuk saya menerima upahnya berapa. Sekalipun ada tarifnya sekian ketika saya mengerjakan pekerjaan ini. Tapi saya tidak pernah memikirkan upah. Yang paling penting bukan itu. Yang paling penting saya bisa melayani orang-orang yang membutuhkan jasa saya. Ketika mereka malam punya masalah, besok paginya akan kesulitan. Ya karena tidak mendapat air. Maka yang paling penting bagi saya masalah mereka selesai. Masalah uang bisa diatur. Kadang pun saya akan menerima bayaran yang lebih rendah dari tarif saya ketika mendapat klien yang kekurangan, klien yang tidak mampu. Yang penting kepuasan hati ini adalah ketika orang-orang yang punya masalah, saya dapat menyelesaikan masalah mereka. Saudara, hati yang mengasihi akan memancarkan kehidupan. Hati yang mengasihi sepenuh waktu akan berorientasi bagaimana kita bisa menolong orang, memberkati orang, menyelesaikan masalah orang. Mari saudara kita bangun ini di dalam cara kita bekerja. Kita bangun cara di dalam kita melayani. Di dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Saudara, di dalam studi saudara. Hati yang mengasihi Tuhan sepenuh waktu. Kalau kita tidak mengasihi, maka anak-anak sekolah bisa gagal dan menjadi slow learner dalam menangkap pelajaran. Orang-orang yang bekerja hanya akan berorientasi dengan awal atau akhir bulan pada waktu mereka menerima gaji. Di hari akhir bulan belum menerima gaji, kita merasa lemes, tidak bertenaga karena dompet sudah menipis. Keadaanlah yang akan mempingpong hidup kita. Bukan dinamika kuasa, kematian dan kebangkitan Tuhan yang menggairahkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berpesan kepada muridnya dalam Yohanes 21 ayat 15 dan seterusnya. Sesudah sarapan Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah peristiwa yang pernyataannya diulang sampai 3 kali. Apa engkau mengasihi aku? Apa engkau mengasihi aku? Apa engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Gembalakan domba-dombaku. Gembalakan domba-dombaku. 3 kali, saudara. Memang ada perubahan kata. Tapi intinya artinya itu adalah sebuah pergerakan dari cara kita mengasihi yang terbatas, yang biasa, sampai ke level cara mengasihi Tuhan, mengasihi kita yang tanpa batas, sepenuh waktu. Saudara. Bangun tidur, kemarin kita dikecewakan orang, kita kemarin dihianati orang, hati kita sudah, sesuk wae lah urusane karo wong kuwi, sesuk wae. Hati kita menjadi lamban, bukan? Padahal mungkin saja Tuhan ingin kita pakai hidup kita untuk memulihkan orang itu hari ini. Tetapi kadang hati dan perasaan ini menghalangi untuk bisa tampil mengasihi total. Saudara, saya pun belajar dan terus belajar dalam kehidupan ini. Belajar berpikir, kadang saudara dengan keadaan, keuangan yang ada, hidup yang ada. Dulu saya berpikir, sudah cukup, apa yang sudah saya bagikan sudah cukup. Di gereja, di beberapa tempat pelayanan yang saya layani sudah saya hitung secara manajemen dan itu sudah berhenti. Tapi ketika saudara firman jatuh dalam hidup saya, kadang hati yang mengasihi menuntut lagi. Menuntut untuk sepenuhnya kita lakukan dalam seluruh waktu, kehidupan, pekerjaan, dalam keluarga. Maka saudara kembali, komitmen itu muncul. Dan saudara beberapa hal mulai berubah dalam hidup saya. Dan kalau saya boleh menyaksikan saudara, bahkan akhirnya waktu mungkin awalnya kita harus berkorban. Tetapi pada waktu akhirnya kemudian Tuhan tidak akan membiarkan kita berkorban. Dia bahkan akan menutup semuanya saudara. Dia menutup semuanya, gak tahu tuh berkat dari mana. Gak tahu tuh tiba-tiba apa yang saya kerjakan itu diganti semua sama Tuhan. Maka cara berpikir saya berubah. Berubah untuk terus ingin memberi dalam kehidupan ini. Enggak tahu kemana, kadang kita planning, kadang langsung. Tapi saudara, hati yang mengasihi akan membuat iman kita menjadi murni. Iman kita akan semakin dimurnikan oleh Tuhan. Ya, bahkan kadang harus kesana lah ngurusi wong tambah urusannya oke. Ya, urusannya tambah oke, tambah begini. Urusan banyak itu nanti ada ujung-ujungnya juga akan melibatkan keuangan saudara. Karena akan membantu. Dan itu dulu bagi saya menjadi penghalang. Karena apa? Saya berpikir bahwa keuangan saya cuma segitu. Dan saya tidak akan bisa bantu orang-orang. Tapi ketika itu saya gugurkan. Uang bukan yang terdepan. Tapi hati yang mengasihi. Hati yang rindu diubah dipakai Tuhan. Saudara, hidup kita tidak akan lagi sama. Dan Tuhan sungguh memberkati. Dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Waktu kita mengasihi bisa tanpa batas saudara. Kita bisa akan memenangkan banyak jiwa dipakai Tuhan. Membawa orang-orang mengenal Tuhan. Ketika orang-orang yang menyakiti hati saudara. Yang melukai saudara. Saudara balasnya dengan kasih. Saudara dengan sabar. Menuntun mereka direndahkan. Sabar. Saudara dengan sabar. Akhirnya mereka yang merendahkan saudara, lihatlah. Suatu hari nanti akan datang kepada saudara. Dan saudara akan melayani mereka. Dan saudara akan membawa mereka kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup manusia. Oh, mari kita kembangkan sikap hati yang mengasihi seperti hati Yesus. Di atas kayu salib. Dia berkata, dihina, dianiaya, dicaci, dimaki. Bahkan direndahkan kalau kamu Tuhan. Kalau kau Mesias. Kalau kau Juru Selamat. Kalau kau anak Allah. Kau kan berkuasa, hebat, turun, selamatkan dirimu dan selamatkan kami sekarang. Yesus gak merespon karena dia tahu tujuannya. Kalaupun Yesus turun pun mereka juga belum tentu bertobat. Tuhan Yesus memberikan hidupnya, dia mengeluarkan kata-kata, ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penjahat di sebelah kanan dan kirinya awalnya menghujat dia. Tapi kemudian yang satu mulai sadar dan dia berkata, jika engkau ada di tempat kemuliaanmu, bawa aku ke sana.
Tuhan langsung berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Pertobatan itu langsung diterima. Tuhan mengabaikan rasa sakit, kekecewaan yang baru saja dia alami, yang dilepaskan oleh penjahat ini, saudara. Mengubahnya dengan kasih. Engkau aku menerima bersamaku hari ini di Firdaus. Hati yang mengampuni, hati yang mengasihi akan menerima keadaan. Dan tidak akan melihat orang lain. Tidak akan iri hati, tidak akan mendengki. Hati yang mengasihi akan fokus kepada rencana Tuhan di dalam dirinya. Akan terus meningkatkan level kemampuannya. Cara dia berstudi akan makin mengasihi. Kalau makin mengasihi artinya apa? Akan mengasihi semua mata pelajaran. Mengasihi guru-guru yang mengajar. Dan di situ saudara siapa yang dapat keuntungan? Saudara sendiri yang sekolah. Saudara akan makin pandai bukan? Yang bekerja pun sama. Sama makin mengasihi, makin meningkat cara bekerja. Akhirnya tanpa sadar gaji saudara naik. Posisi saudara naik. Sudah dibawa ke level yang berbeda. Pelayanan pun sama saudara. Dalam keluarga pun sama. Sudah merindukan pemulihan dalam keluargamu. Ketika ada kasih yang semakin penuh, semakin maksimal di hadapan Tuhan. Maka engkau akan melihat suamimu diubah Tuhan. Engkau akan melihat istrimu diubah Tuhan. Engkau akan melihat anak-anakmu diubah Tuhan. Engkau akan melihat rumah tanggamu dipulihkan. Engkau akan melihat rumah tanggamu penuh dengan kasih Tuhan. Rumah tanggamu akan dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ingat ada Brodus Kardia yang membuat lamban hati, lamban merespon, lamban mengasihi, lamban membaca firman, lamban mau datang ibadah, lamban di dalam bekerja, lamban dalam studi, lamban meningkatkan dalam pelayanan. Kelambanan-kelambanan akan membuat orang beku. Namun ketika kita membuka pikiran, sepenuhnya hati kita kepada firman Tuhan dan hidup penuh mengasihi Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berbeda. Masalah akan dapat saudara selesaikan bersama dengan Tuhan. Keajaiban-keajaiban akan terjadi dalam hidup saudara. Dan saudara akan dibawa ke level yang berbeda. Hidup yang mengasihi, yang membawa banyak orang datang kepada saudara. Dan saudara akan membawa banyak jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.